Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah sarapan. Semangat dong belajar hari ini. Silakan, Mbak Iji pimpin doa dulu. Selamat belajar hari yang kejam. Belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Raditu billahi rabba wa bil muslimina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak cek kehadiran dulu ya. Menjani dulu ya. Iya. Engkaunya orang Fiansyah? Hadir. Arifah Ejinul Qalis? Hadir. Aulia Rizati? Hadir. Citra? Hadir. Dewi Humaira? Hadir. Dwi Cahya Ramadhani? Minta Ramadan. Dwi Enggar? Fakul Mubin? Hawa Atifah? Mikaela Faranisa? Muhammad Fadli? Najwa Nurul Qalbi? Nurita Naliyawati? Amanda? Baka Putra Naufal? Reva Neka? Sanjaya Ahmad? Siapa Mas Tonus? Saya Siva Saudia Al-Lutfi. Alhamdulillah hari ini bisa hadir semua ya. Tidak ada yang sakit ya. Sehat-sehat semua. Dalam betul kalinya agak ya. Kalau panas buang ya. Nanti bawa panas juga kelasnya. Oke? Oh, sekarang pelajaran apa? Pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Boleh keluar tulisan. Ada yang pernah dengar?
Ya, tentang coding atau tentang ya. Nah, tentang itu tadi masing-masing ya, masing-masing ya. Kita adalah memecahkan masalah. Ya, ya sudah, sudah. Ah, di sini kan berangkat sekolah itu lagi dari mana dulu nanti? Tuh, rumah ada yang rumahnya jauh dari sekolah, tuh, ada yang rumahnya jauh dari sekolah, ada. Nah, itu kita jauh. Suka kepikiran enggak? Kan ada banyak jalan menuju sekolah ya. Kita ketika nyari jalan yang paling dekat, cari jalan yang paling luas, yang paling cepat. Kenapa? Ayo, kenapa? Kalau kita mau berangkat sekolah atau ke tempat tujuan yang lain, kita pasti cari jalan yang paling cepat. Kenapa? Ya, cepat sah. Ya. Nah, kalau Bapak tanya lagi, ingat tidak rutenya? Ingat? Rutenya itu seperti apa contohnya? Coba, misal ada yang lurus, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, ada kaget tidak? Ada? Ada, ada. Ada yang banyak belok-belokannya. Nah, ada lagi yang rutenya lurus, ada juga. Itu yang rumahnya lurus. Oke, lurus saja. Nggak ada belok sama sekali. Jalannya itu nggak ada belok-beloknya. Nggak ada. Nah, oke. Perbedaan rute dari rumah ke sekolah itu salah satu bentuk coding. Dan cara kita mencari jalan tepat itu namanya berpikir komputasional. Artinya apa? Kita coba berpikir seperti komputer, yaitu mencari jalan yang tercepat. Meskipun aku ini jalan terusnya ada apa? Ada halangan di tengah jalan, bisa saja terjadi lagi ada perbaikan ya. Jalan lagi dicor jalannya ada. Ya, sebenarnya kan? Sudah? Dan lihat dulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep ya berpikir komputasional. Apa itu konsep berpikir komputasional? Kita lihat. Oh ya, sebelum itu, nah, kita tepuk konsentrasi. Dengar? Nah, kalau Bapak bilang tepuk pagi 2 kali. Nah, tepuk pagi. Tepuk siang 1 kali. Tepuk siang. Tepuk malam. Bilang tadi ya. Kenapa kalau malam diam? Kenapa? Tidur. Bagus. Ya. Kenapa nanti tidur? Oke, siap. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, ya. Kalau gini ya. Oke, siap ya. Oke lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk berarti belum konten ini. Siap yang lagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Siang. Tepuk malam. Ada yang bersuara tepuk malamnya. Kita tahu kita semua. Itu dari bentuk berpikir komputasional, ya.
Oke, nanti kita bahas lagi sini. Nah, nah ini materi berpikir komputasional itu ya jangan mengalami dengan data berpikir komputasional untuk mengajukan di abad 21. Kenapa sih abad 21 itu masalah? Karena pada abad 21 itu semuanya serba canggih. Apakah pakai teknologi? Kalau kita tidak bisa teknologi, kita akan tertinggal. Di sini aja nggak bisa pegang HP, bisa semua. Jadi bagus sudah melek teknologi. Cuma pegang aja teman. Ini kayak gini contohnya. Pak pegang HP, iya bisa. Ya kan? Pegang HP kan lo tanya bukan mengoperasikan HP. Iya. Nah, kita senang. Gunanya kita berkomunikasi itu biar bisa memecahkan masalah dengan mudah. Contohnya kayak tadi mencari rute tercepat menuju pulang. Kalau dari sekolah pulang, agak mencari rute tercepat atau jauh. Nah, kita jauh. Katanya ada teman. Ada? Ada. Tuh ada saja. Ada. Nah, ini masih pendekatan sistematis untuk pemanfaatan teknik dan prinsip dari ilmu komputer. Jadi bukan kita berubah jadi komputer, ya. Kita coba berpikir seperti komputer. Nah, pentingnya berpikir komputasional 21. Taman ada seperti yang kita tahu, kebanyakan anak-anak usia sekolah gitu tahunya bermain sosial media saja. Padahal banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran. Ya, yang bisa mengasah kemampuannya. Dengan memahami konsep ini, seorang dapat lebih mudah beradaptasi dengan alat dan sistem baru dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini yang tahu email? Tahu. Ada yang masih belum tahu email itu apa? Ada. Tahu email? Surat dari sosial media itu selalu meminta email dan alamat kita. Ya, itu contohnya. Ngerti kalau semua? Ya. Ya. Oke. Kalau sudah punya HP biasanya sudah punya email. Yang kedua keterampilan pemecahan masalah. Kemampuan untuk berpikir komputasional juga membantu individu mengembangkan keterampilan problem solving atau pemecahan masalah yang lebih baik. Ini sangat penting dalam menghadapi masalah yang kompleks. Nah, Bapak kan pernah nih menugaskan kalian mencari sesuatu di internet. Itu kan? Jadi salah satu dari kegunaan keterampilan pemecahan masalah. Kenapa sih? Karena mungkin referensi bukunya agak kurang di sekitar kitanya. Makanya Bapak perintahkan atau tugas kalian mencarinya di internet. Contohnya di baku. Berikutnya ada tentang kita. Ini juga penting. Ada yang punya TikTok atau Instagram. Ada ya, ada yang punya lah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk namanya joget-joget saja. Biasanya di sosial media juga suka bertebaran info-info tentang pembelajaran, tentang rumus, tentang cara-cara, atau tentang metode. Terus mungkin list bermain game juga ada. Ya, ini untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Jadi kita tidak monoton gitu. Banyaknya membaca buku saja, tidak ya? Nah, ini orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Ya, jadi kemampuan untuk dan dengan bersama. Jadi tidak mudah terpercaya hoax. Ya, hoax.
Kalau ada berita apa, ada ular kepala manusia, langsung percaya gitu aja. Ternyata edit, apalagi coba yang hoaxnya. Nah, ada nama katanya, ya, kemarin kita tahu kiamat lagi, ya. Tanggal berapa kemarin? Kamu semua ada kiamat lagi. Nah, tuh. Jadi ini kita masih lebih baik. Nah, udah lagi berikutnya. Nah, udah. Kalau tidak ada kita lanjut. Masih belum ada ya? Kayak masih belum kebayang. Nah, ini prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dia komposisi dalam berpikir komputasional. Ya, dia komposisi apa? Ya. Tuh. Biasanya dalam kegiatan kita akan mencari mana yang harus ada diperlukan, Contohnya saat kita hendak mencuci baju, nah Bapak sediakan ada sabun colek, ada sabun cair, ada sabun lantai, ada deterjen, mana yang dibutuhkan kira-kira untuk mencuci baju? Deterjen. Kalau tidak deterjen jangan dulu pakai sabun colek. Cuci baju itu adanya cuci cair, mungkin atau deterjen cair, ya kan? Ini kalau di lantai maksudnya tuh adanya pak, ya, di lantai buat cuci baju kan? Lantai. Terus misalnya nih, kalian beli bakso, ya, sudah ditaruh di mangkok, di sampingnya ada sumpit, ada garpu, ada sendok. Kira-kira kalian ambilnya apa saja? Bukan sendok sama sumpit? Kenapa? Kenapa? Makan biasanya pakai sumpit, orang sana pakai sumpit. Soalnya nggak makan bakso. Kenapa ketika kita makan bakso kita lebih memilih ambilnya garpu sama sendok dibanding garpu sama sumpit atau sendok sama sumpit? Ini berpikir konvensional yang secara langsung kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Susahnya dalam bukan menyempitnya, tapi kuahnya. Kebanyakan ada kuahnya kan? Bisa gitu minum airnya pakai sumpit? Tidak kan? Bisa dibutuhkan tuh colongnya ya. Maksud biar nggak lepas pas dipotong. Kalau sumpit licin kan? Nah gitu. Itu kalian sudah mempraktikkan berpikir komputasional, ya, yaitu dekomposisi atau pemecahan masalah. Ini efisiensi dalam pemecahan masalahnya. Nah, yang rumit jadi lebih mudah. Jadi kalau ada yang rumit jadi lebih mudah. Oke. Berikutnya ada mendorong pemikiran. Tadi contohnya, oh iya, orang ada kuahnya tuh pakai itu, ya, kalau bikin ada kolaborasi tim yang baik. Karena tadi langsung dengan sendok, tentu jadi kolaborasi tim yang baik. Nah, ya, yang kedua yang kedua ya. Yang kamu mengenalkan tolak. Contohnya saat lampunya berwarna merah di jalan itu sangat apa? Kalau lampunya berwarna kuning,
hati. Kalau lampunya warna hijau, itu dari mana tahu kayak gitu tuh? Bapak tanya tahu dari mana tuh? Bukan. Sebelum ada internet, kalian tahu dong lampu-lampu lampu merah. Mungkin lebih tahu duluan dibandingkan kalian pegang HP. Karena dikenalkan sama orang tua kalian bilang, kalau pola lampunya warna merah, kita harus berhenti. Itu kita siap. Ya, kalau oranye baru itu hati-hati. Ya, kalau warna hijau berarti kita langsung maju. Ada lagi yang berhubungan pola? Nah, yang ketiga algoritma. Nah, berbeda algoritma tapi salah satunya kalian semua kita duduk dulu. Nih, karena kalian mau makan, kalian ambil nasi dulu, baru sendok lanjut jadi atau apa dulu coba? Piring dulu terus nasi. Kamu dipakai? Kamu sedang dulu nasi, piringnya di atas. Enggak, kenapa? Dikasih sabun colek dulu, langsung digosok, langsung dikasih air. Ya, ya serius. Ada pakai kayak gitu. Jadi sepatunya nggak dikasih air dan pakai dulu, pas kering, dikasih sabun colek, langsung digosok pakai sikat ada. Berbeda kan? Harus kena air dulu. Kalian di kalian nggak pakai sabun dulu. Pakai sabun wajah dari sabun baru airnya terakhiran. Jadi belum pakai sabun belum air sama sekali. Kamu nggak sampo, ini masih kering. Dikasih sampo tuh langsung sabun masuk ringkuk. Itu gimana rasanya kan? Ya. Pakai biasa aja rasanya ya. Harus beli lagi. Atau kalian masak mie rebus, kalian masukin plastiknya dulu ke dalam air matang, kalian buang mie-nya, masukin bungkus bumbunya. Ya, kita berpikir aku ya, Nah, solusinya dapat diulang, jadi bisa dipakai berkali-kali. Ya, berbagai algoritma itu. Tiga, mendorong inovasi ini bikin cara-cara baru. Ya, contohnya apa coba kira-kira. Terus jadi tren sekarang. Jangan sampai karena memakai celana dalam di luar jadi tren. Superman. Ya kan? Dan penduduk di luar negeri itu ya, terkabulasi dalam berbagai nasional. Misal nih, ada sebuah gambaran atau kegiatan yang kalian coba menceritakan sesuatu secara panjang lebar. Jadi kembali kita mengambil inti yang pentingnya saja dari sebuah gambaran itu atau dari sebuah cerita tersebut. Kami bapak kelar di sekolah. Jadi itu bapak tuh habis bangun ya mandi dulu, mandinya kelamaan. Terus habis mandi bapak ngapain dulu, bersih-bersih rumah atau apa. Di motornya, di jalannya juga bapak ngobrol dulu sama orang ya, ada suara-suara bapak bersih dulu. Bapak nanya sekolah jam 6. Itu intinya apa? Bapak kita. Nah, yang tadi panjang lebarnya itu penting ya? Penting kan? Yang penting tahunya kalian udah gitu kan? Iya. Nah, contohnya nih, misalnya ada kemarin, ada anak bangun jam berapa? Ya, itu berangkat tuh, bingung katanya mau berangkat tuh. Kenapa harus bingung kata bapak? Kan tinggal berangkat pakai baju ke sekolah, kenapa harus bingung kalau bangun jam 8 itu? Ya, salahnya mungkin tidurnya kemalaman.
Mau ada yang bilang, iya ada lewat ya. Ada. Penting nggak sih berpikir profesional? Kira-kira apa? Ada tahu kan? Tadi Bapak sudah jelaskan dari awal. Penting tidak? Penting untuk apa? Untuk memecahkan yang rumit jadi lebih mudah. Dan semua itu soalnya juga punya sulit, boleh pakai internet kenapa untuk mencarinya. Kalau di luar kelas mungkin boleh, kalau di kelas tidak pernah berarti tidak boleh. Gitu. Contohnya ya. Jadi ada masalah yang kompleks atau sulit, bisa menjadi lebih tinggi. Kalau ini ada yang rumahnya di ayo mobil, iya. Nah, perhatikan ya. Nah, ada yang rumahnya di kincir, daerah kincir. Nah, mungkin mau jalan kakinya lewat Ping Pantura. Ada yang bilang kejauhan Pak. Nah itu makanya bantu dong gimana cara biar ngambil jalan kaki lewat apa kira-kira? Lewat? Ada yang tahu? Kalau tinggal lewat apa? Biar lebih dari sekolah masuk ke kanan kaki ya. Nanti kalau jalan juga Pak bisa belok kanan, belok kiri. Nanti lurus aja langsung Pak belok kiri. Bisa gitu. Ya. Ya ini untuk pendekatan sistematis, jadi kita kalau ada sesuatu itu pendekatan sistematis ya, pasangan, kita bisa mengidentifikasi orang. Yang ketiga kita menyederhanakan masalah, dan yang keempat melakukannya terstruktur. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Kita konsep dasar berpikir komputasional. Kira-kira contohnya apa lagi? Ada yang tahu tidak? Konsep dasar berpikir komputasional. Yang biasa kalian lakukan kira-kira dari contoh tadi ada 4 prinsip dasar, ada apa saja? Ada pertama dekomposisi. Nanti ini boleh dicatat ya prinsip dasarnya. Yang kedua ada pengumpulan. Yang ketiga ada berpikir algoritmik atau berpikir algoritma. Dan yang keempat ada apa tadi barusan? Abstraksi. Ya, tuh. Biar makin semangat kita coba lagi ya. Reduksian. Oke, belum kuatnya tadi. Reduksian. Nah, ada yang berkonsen ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke. Nah, sekarang Bapak ada simulasi nih. Ya. Jadi kita akan bantu Dino namanya ya. Bantu Dino. Dinonya mau kemana sih? Nah, si Dino ini bukan di jalan-jalan. Ya, dia pengen terus dari tempat tinggalnya. Tapi untuk keluar dia juga harus mencari bintang dan mengumpulkan semua bintang yang ada ya. Ada yang mau coba? Oh, boleh. Oke. Nah, kita di level 1 dulu ya. Dan yang lain boleh perhatikan.
ini ada di mau nih. Suara. Nah, ini ada di mau. Nah, Dino tuh mau keluar ke sini, tapi dia harus ngambil bintang-bintang yang ada. Nah, kita akan mencari Dino membantu mencari rutenya kemana saja. Saya boleh dicontohkan. Gimana kira-kira? Oh, belum itu. Oke, kita mulai dulu. Oke. Nanti ini pakai tanda panah ya, ada keyboardnya. Gerakannya ini atas, ini ke bawah, ini ke belakang, ini ke depan. Oke ya. Sama. Berapa langkah kira-kira? Tadi ada berapa langkah ke depan? Dua. Coba mundur aja Dani. Coba itu pelan-pelan. Satu. Satu, dua, tiga, empat. Berarti ada berapa langkah? Empat langkah kemana? Depan. Berikutnya. Berapa langkah ke atas? Berikutnya. Berapa langkah? Berapa langkah lagi ke bawah? Satu, dua, terus, oke, dua langkah ke bawah dengan buat depan. Terus kereta berapa langkah lagi untuk sampai di yang ketiga? Satu, dua, tiga langkah kemana? Ke depan, terus empat langkah, satu langkah ke atas dan enam. Oke, tekan. Ada lagi yang mau coba? Iya, boleh. Mau yang naik berapa? Yang satu dulu ya, kita urutan ya. Oke, nah nanti untuk mengawali kita di go to atau menuju tugas. Klik mulai. Ini Bapak jelaskan dulu di sini ada Dino, ya. Dino ini kemana kira-kira jalan keluarnya? Tadi, ini kan? Dari sini, di sini tapi bisa kitanya harus dapat. Silakan digerakin coba. Kemana dulu? Oke. Oke. Bagus. Berikutnya ada mencoba lagi dari kelompok lain. Satu, dua, tiga ini belum ada yang nyoba di sini. Sekarang mau nyoba? Ada yang nyoba nggak? Boleh sekarang ke depan. Satu, dua. Nah, di sini ada bantuan apa? Ada bantuan putar. Nah, kita cek putarnya dulu, berjalan dengan lancar atau tidak. Oh, lancar ya, putarnya ya. Oke, nanti kita mulai dulu ya, jangan lupa. Oke. Lalu. Boleh ke depan. Continue, klik continue pakai mouse. Pakai mouse mana mouse? Ya, klik continue. Ya, klik. Tadi yang tadi benar. Klik. Nah, pilih yang 103 nih ini. Nah, 103.
Ah, ini go to task atau menuju tugas. Nih, ya, kita klik yang sebelah kanan. Nah, kita cek dulu skuternya, nyala atau tidak. Oh, berfungsi ya, biasanya ya. Oke, berfungsi boleh dicoba. Oh. Ya, tadi kan harus kayak dulu berapa langkahnya gitu ya. Itu yang nggak penting. Di sini kan ada kotak-kotak kelihatan tuh. Kelihatan tidak kotaknya? Nah, bisa pulang ke kotak itu ya. Oke, meja sebelah sana mana mau coba? Ini 100 ya. Boleh siapa yang mau coba? Boleh. Eh, sama. Yang masuk kita dia pilih ya. Tadi ya coba coba dulu. Duduk dulu untuk pilihnya. Nah, satunya. Oke, kita putar kaki sebetulnya. Nah, ini kira-kira sebetulnya ke arah mana? Biar sampai ke bintang. Ke bawah. Dan ah, ya. Kita lihat. Ya. Sudah? Berapa langkah turunnya? Dua. Berarti kita pilih. Ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita cek. Cukup? Cukup? Kita bisa mulai ya. Klik. Satu, dua, tiga, empat, empat, ke depan. Satu, dua, tiga, empat. Bisa? Boleh satu pagi ke depan lagi. Di 105. Kita pilih skuternya dulu. Klik. Nah, kira-kira ke arah mana skuternya? Nah, kalau lem itu berarti ke kanan. Berarti kanan itu atas ya. Lurus. Kalau lem itu berarti ke belakang. Ya, kalau sudah berarti langsung kita sebelah sini. Ya, maju. Bagus. Oh. Bagus ya. Coba kita yang lebih lagi di belakang bagaimana? Teman-teman. Boleh. Ya, kita ini menggunakan pelangu, pengaret ya. Nah, kita klik backnya dulu. Nanti arahnya kemana saja? Baiknya kita kemana saja? Coba. Iya. Restoran Matu Dino. Terus ada. Nah, terus ya, terus
Bisa. Ya, sudah pernah dimulai. Klik mulai sebelah sini. Maju pakai keyboard majunya. Kata tangan. Nah, ya. Kita nah, lagi deh, ada 186 ya? Kan 107, 108 sampai 108 ya. Dan ini laki-laki dapat. Ya, sama-sama. Oke, boleh. Dan ya. Nah, kita beri stresnya dulu. Oke, so boleh. Ada ke arah mana bentuknya? Nah, sudah. Kita beri mulai. Dari gerakan dimana? Pegang kanan. Yang harus lampunya dulu. Oke, tuh. Iya, bagus ya. Oke. Apa? Enggak ada. Apa? Kita baru Bino. Bisa ya. Jadi kita tadi sudah berapa? Nih, dari sini, dari Bino sebelah sini sampai ke sebelah sini, kita belajar Bino. Ya, Binonya aja. Misalnya ya, berapa? Kita sedang belajar tentang apa? Komputasi dan apa? Kan ada 4 tadi. Tentang apa? Tanggal kira apa? Ma. Ya, berpikirnya itu berpikirnya yang tersusun dan terstruktur ya. Terus sistematis bisa dipakai untuk laporan. Nanti kalau bisa dipakai lagi. Kalau bisa ada dino, ada dini di sini ya. Ini dininya lagi yang mana ya? Ini Pak Bayi itu ya. Oke. Ada yang mencoba lagi terus sudah cukup. Kalau sudah, oke Bapak bagi kalian ke dalam kelompok ya. Mau duduk ya? Oke, kita tetap saja. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Di sini kita akan hobi mengumpulkan apel ya. Kita akan belajar mengumpulkan
Kalau udah dari bawah nih, ya. Contohnya nih kita akan mengambil satu apel. Selanjutnya dari sini mulainya nih ke arah mana? Naik satu, dua, makanya naik, terus belok kita ke kanan, kiri ya, kiri satu kali. Kita dapat sampel satu. Nah, sampai sini paham? Kalau Bapak minta dua apel, yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira kalau dua apel? Teman-teman kalian boleh tulis rumusnya ya. Nah, ini apelnya ya. Ini. Ya. Nah, itu boleh. Ini ada polanya. Kalau kita berdua, berarti kita bisa melangkah lurus sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3 atau 1, 2 atas, terus ke kanan 1 langkah. Bisa juga langsung 1, 2, 3 ke kanan, 1 ke atas. Itu ya kalau kita berdua hafal. Nah, tugas kalian apa? Coba buka di lembar berikutnya. Nah, lembar berikutnya akan diminta sejumlah apa? Kalian tentukan berapa banyaknya. Ya, silakan dibuka secara kelompok, kasihnya tanda panah. Hah? Iya. So, silakan dimulai dari sekarang. Bapak langsung bantu kurang lebih 10 menit. Silakan sisi kelompok. Kalau ada yang masih belum ngerti boleh tanyakan ya. Mau disobek dulu boleh. Sakit. Nah, nanti buatannya tanda panah ya. Tanda panah ke atas, ke bawah, kanan atau ke kiri ya. Nah, terkenal tidak? Bisa jawab apa? Ya, tidak apa-apa ya. Oke, biasakan teman-teman pakai bahasa Indonesia ya. Ini sudah berjalan, coba bantu teman-temannya ya kan. Akan diskusikan. Yang agak gede tanda panahnya ya. Nanti kita cek bareng-bareng di sini ya. 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 Ya, bisa. Itu ya. So, semangat. Ada yang terkendala? Aman? Bisa kita ini kemana kan? Praktiknya ya.
Nah, dapatnya ya. Nah, kali biar dibolak-balik nih. Boleh sambil lihat di depan. Oh, ada satu, ada dua, ada satu, ada dua, ada satu, ada dua. Ini juga satu, ini dua, ini dua. Dengan saja dari kota. Kurang boleh, tapi kalau lebih tidak boleh. Oke? Oke. Ini tiap kamu kasih berbeda. Nah, boleh dilihat di sana kalau ya bisa bolak-balik boleh dilihat di LCD ya. Ini atasnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 kotak atas, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu juga kotak ke samping. Kita akan hitung apa? Ini dari sini ya, dari data pohonnya. Kita akan bahas ke sebelah sini dulu. Kan nggak mungkin ya. Dari bawah kok. Nah, nih. Nih, ya, ini kelihatan besar ya. Nih, pas. Ini contohnya aja ya. Satu. Jangan melebihi kotak yang disediakan. Ini kasih coret, yang jangan coret ya. Ada yang kesulitan? Nah, ini yang sudah. Nah, ya. Berapa langkahnya?
Biar tadi mulai dulu ya. Kita ini ya. B yang yang ya, untuk mencari dua hafal ini disediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksimal ada di 8 langkah. Mencari 50 hafal maksimal ada di 10 langkah dan mencari 10 hafal maksimal ada di 12 langkah. Sudah? Tadi itu langkahnya karena salah. Sudah? Yang nomor 3 sudah. Nanti diberikan semua orang untuk mampir maju ke depan ya. Sudah, kamu datang. Lanjut lagi. Sudah. Sudah tentukan nanti yang buat presentasinya. Sudah boleh maju lagi. Ya. Mana sudah? Ini tak. Ini.
Semua ada di dalam kotak. Nah, dibantu. Sudah sedikit berlalu. Apakah tambahan 3 menit ya? Berapa? Itu sebenarnya dulu. Ya, itu ya. Eh, Pak, yo, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang mau makan? Sudah. Box saja ya. Udah belum? Eh, ya. Itu ya ngomongnya ya. Ya, Bapak minta keluarga nomor A, nomor 4 mau maju depan. Ya, Pak. Tapi menjelaskannya, yang pertama juga enggak apa. Bisa dulu pertama. Nah, silakan kamu kenalan dulu. Kenalannya. Izin dari Bapak. Terus kenalan teman-temannya siapa saja. Nah, yang sebelahnya siapa? Demi Cahyan. Kalian akan mengusulkan apa? Akan mempresentasikan tentang mengumpulkan A. Bukan dibuka buatnya. Yang pertama disuruh mencari berapa? Dua apel. Kemana kawannya? Kemana itu? Negara apa? Negara depan. Tiga ke satu. Maka betul. Dan apa? 5 apa? Nah, boleh diperlihatkan.
Tuh angkanya atas kiri, oke. Ya, oke. Coba tunjukkan angka-angkanya. 1, 2, dapat 1. Terus sesuaikan. Ako lumaj-maj juga guys. Selamat kalian. Ini yang pertama, bersama sebentar ke atas. Ya, terus ke satu langkah ke kiri, satu langkah ke atas, satu langkah, terus ke kanan, satu langkah, ke atas lagi, satu langkah dapat 3, terus ke kiri satu langkah ke bawah, satu langkah dapat 50. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan. Dulu ah. Makanya coba. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah berapa? Coba hitung 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ya, jalan ini 10. Terus kemana lagi? Ke bawah. 7, 11. Terus terakhir ke ini. Oke, ya. Diperoleh 10 angka ya. Bagus. Tangan udah kelompok kompak. Silakan duduk kembali. Ya, yang tadinya mau berkelompok maju, ya kita skip dari perangkat kelompok saja. Dari apa kita masukkan dari kerja kelompok tadi. Ada yang menjelaskan kelompok lain yang mau maju? Hasil dari kerja kelompok barusan. Kita harus ngapain? Nah, mengumpulkan apel dengan cara itu apa? Langkahnya. Ya, langkahnya ada yang beda tidak dengan kelompok 4 tadi? Apa ada yang sama semua? Ada beda kan? Nah, berarti kalian sudah melakukan proses, ya. Perhatikan lagi. Melakukan proses berpikir secara kenapa? Komputasional itu yang berpikir pada berpikir algoritma. Ya, oke. Bapak minta perwakilan. Oke, satu orang. Dia boleh berdiri. Kita sudah membahas apa saja hari ini. Ya, kita bahas tentang apa? Tadi berpikir. Oke, berpikir komputasional. Itu yang berapa sih berpikir komputasional itu? Gimana berapa berpikir komputasional? No. Dan ada berpikir komputasional dan harus dia tuh ya, masalah apa masalahnya dibicarakan masalahnya ya. Dalam memecahkan masalah dalam yang lebih jadi mudah. Contohnya tadi ya, ini buku apa sih agak sulit kebanyakannya ya. Nah, kalian itu ditugaskan sudah kerja sama itu dia mencari cara yang mudah. Terus kita juga harus
Lagi dengan teknologi halus. Aktif dan berinovasi dengan teknologi sekarang ya. Nah, terus juga ada prinsip-prinsip komputasional. Oke, boleh dulu. Oke, Raka boleh prinsip komputasional ada apa saja? Yang pertama, kan ada 4 tuh. Yang pertama, komposisi bagus. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, ini mana kabar? Berpikir apa? Berpikir algoritma. Yang keempat, atraksi. Oke, bagus ya. Itu yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Gimana? Pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Bisa? Sudah mengetahui pembelajaran coding? Ya. Benar ya? Jadi boleh perhatikan Bapak di depan ya. Duduknya yang rapi Anjani. Yang rapi ya Anjani. Anjani? Ya. Oke. Terus ada yang tanya di sini? Nah, besok untuk pelajaran berikutnya kita juga akan mempelajari tentang membuat skema membuat masalah mengenai komputasional ya, ini berpikir komputasional. Akan disajikan berbagai masalah. Tadi kan baru berpikir algoritma saja. Contoh tentang abstraksi itu kan kita belum, yang pengenalan pola kita belum ya. Ini hanya pengenalan dan dasar. Sekarang sudah bisa bantu diri ya, cari jalan keluar. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ya, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke.